Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya harapnya udah sehat selalu. Welcome back Kuninsa anu itu. Selamat datang kembali setelah pingsan. Ini mungkin channel ini sedang pingsan ya istilahnya. Sekarang kita refill lagi. Kita umpan lagi. Mungkin orang akan bilang ini Tangan orang lain. Bukan tangan Melissa. Tangan Melissa lebih putih. Karena apa ya? Kita mau buat konten di kampung juga, kontennya selalu sama. Sudah 4 tahun kita kontennya di kampung, dan untuk mengulang konten yang sama masih belum ada pembaharuan, masih belum ada ide konten yang lain. Dan hari ini mungkin akan sedikit berbeda karena kami berdua akan pergi ke Kamboja. Kenapa berdua? Kenapa berdua? Karena kita sudah schedulekan, kita sudah jadwalkan Karena liburan. anak masih kecil dan kami butuh juga waktu Jadi kita jadwalkan waktu sekali 2 tahun untuk masih cinta. Dan ya perlu juga rekomendasi buat couple-couple baru yang baru punya anak. Mungkin kita perlu holiday semalam 2 malam berdua untuk merefresh cinta yang tadi bilang. Tapi sebelum pergi kami sudah bawa anak ke holiday dan sekarang sudah semua aman sama keluarga Indra, anak, dan senang di sana. Dan kita juga tidak lama, sekitar 7 hari 8 hari total karena perjalanan juga. 7 hari. 7 malam. Oke. 7 malam, lebih singkat. Kemarinnya lagi kita ke Jepang 12 hari, jadi sekarang lebih singkat. Kami pergi minggu malam dan datang lagi minggu depan pagi. So belum 7 hari. Ya. Tidak ketemu anak 6 hari saja. Oke, we will have fun in Kamboja. Mungkin nanti kita tunjukkan juga di Kamboja apa yang kami lihat, apa yang saya tahu. Mungkin saya coba buatkan vlognya di sana supaya teman-teman juga yang belum pernah ke Kamboja bisa ngelihat juga bagaimana Untuk Kamboja mungkin bisa explain dari Lombok sampai Kuala Lumpur ada 3 jam. Dan I will explain. Nanti ada terusannya juga ini video nanti. Nanti dalam pesawat ada proses-prosesnya ada nanti dong. Oke. Proses sudah selesai dan kita mau berangkat memasuki lapangan permainan. Masuk pesawat. Dan satu yang perlu diketahui teman-teman, jadi kami traveling itu bukan karena orang kaya, bukan karena banyak uang, tapi karena memang kita jadwalkan, kita prioritaskan dalam setiap tahun itu kita melakukan traveling. Jadi kita nabung tuh For discover the world. Ya, We jadi work kita hard nabung for saving money for discover the world also. Betul. Jadi kita nabung 2 tahun untuk keliling dunia. Ya, paling tidak Asia dulu lagi. Jadi begitu teman-teman, kita online menuju penerbangan. Ini jam 7 menit. Jadi perjalanan kali ini kita pakai AirAsia. Dari Lombok menuju Kamboja itu butuh transit sekali, dan kita bakal transit di Kuala Lumpur dan bakal makan waktu kurang lebih 3 jam dari Lombok ke Kuala Lumpur. Kemudian nanti di Kuala Lumpur kita akan nginap 1 malam, baru hari berikutnya kita akan terbang ke Kamboja menggunakan pesawat yang sama, AirAsia, dan akan memakan waktu 2 jam. Untuk keselamatan Anda tetaplah duduk sampai lampu tanda kerahkan sabuk pengaman dipadamkan. Selamat datang di Kuala Lumpur. Selamat datang di Kuala Lumpur. 3 jam sudah berlalu, dan tadi saya sempat hitung berapa kali saya sempat menginjakkan kaki di airport Kuala Lumpur ini. Kurang lebih 17 atau 18 kali ke sini. Dan informasi teman-teman, kalau kita mau ke Kamboja itu
kita pemegang paspor Indonesia tidak membutuhkan visa ke Kamboja. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih bisa, kalau misalkan ada rencana mau holiday ke luar negeri, Kamboja, Vietnam, Thailand, Kuala Lumpur bisa jadi opsi buat teman-teman yang cinta trip begitu ya. Oh ya, dan satu tips lagi teman-teman, ketika kita melakukan perjalanan seperti ini, apalagi solo, saya sarankan untuk membawa barang secukupnya saja. Dan pada hari ini saya dan Melissa cuma punya satu ini saja, cukup untuk pakaian 7 hari saja. Jadi nanti kalau misalkan pulang masih ada space buat misalnya ada rezeki buat oleh-oleh lah begitu. Entah dosa apa yang sudah kita perbuat di dunia internasional ini bahkan di Malaysia kita paspor Indonesia selalu didiskriminasi. Nanti saya ceritakan detailnya. Karena penerbangan kita besok siang, jadi kita nginep di airport dan kita nginepnya di aerotel. Jadi Makanan kita beli tadi masih di dalam airport. Dan oh ya, saya mau ceritakan satu pengalaman lagi tentang keimigrasian. Jadi tadi karena imigrationnya melihat paspor Indonesia, jadi mereka kayak ragu dan mereka meminta saya untuk mengisi form, dan itu tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Sudah ke 17 kali, 18 kali, dan mereka minta saya untuk ngisi form, tapi hanya kita debat. Karena sudah 40 menit kami tunggu Iya, imigrasi. 1 jaman. Dan ya. katanya orang harus tunggu lagi. Iya, dan mereka imigrasi minta saya untuk kembali ke antrian yang ribuan orang itu, dan sangat tidak wajar. Dan saya tanya kenapa ini terjadi dan kenapa berlaku hanya untuk paspor Indonesia, saya bilang. Dan mereka bilangnya ya karena paspor Indonesia katanya. Ayo 119. Udah muka, udah. Gimana? Ini. No, 119. I'm from Istighfar. 119, so is there. Okay. No, 11. Udah. Okay, so it's for that way. Kita mau lihat kamarnya. Biasanya kami take kapsul, tapi untuk libur ini mau kamar. Ini di dalam bandara. 1 minit jauh untuk besok. 1 minit jalan kaki sampai departure. No, belum. Okay. Let's go. Look. Wow. Lihat toiletnya juga. Alah. Dan ini Pertama kali ada itu di bandara. Ini di dalam setelah imigrasi. dan tidak terlalu mahal juga. Oh, sedikit tapi Maksudnya tidak terlalu, karena definisi pariwisata itu adalah perjalanan yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara sukarela. Itu pariwisata. tapi ada 2 single bed. Oke. Makan sekarang. Sudah ready, bos? Sudah. Kita sudah istirahat cukup. Sudah packing barang. Kita tinggal bilang bye-bye to this beautiful hotel. Ngopi juga sudah nih. Masih hangat sedikit. Dan kita ciao 2 jam penerbangan lagi.
Kamboja di kota Siem Reap. Dan airportnya kecil banget, kayak di Lombok, satu terminal, satu gedung saja. Gedung ini sampai dari sana ke sana. Cuacanya panas karena ini penghujung musim kemarau di sini. Dan kalau kita lihat landscape tadi dari atas, landscape tanahnya persis kayak di Lombok dengan saung-saung di tengah sawah. Oke. Tradisional style. Ya. Ini harga sekitar 600, kurang 600. Tapi ini kena yang terakhir saya ambil kamar keluarga. Karena yang terakhir tersedia. Tapi untuk 2 hari yang terakhir kami ada double room dan lebih murah, mungkin 400. Ya. Dan ini tidak include breakfast. Tidak include breakfast karena kami mau breakfast di luar. Ini shower, ini lantai seperti ini. Kayu atau batai? Oh, ada batang juga. Mantap. Dan kita tidak akan sering menemukan hotel yang proper seperti ini. Dan ownernya dari Kanli ya. Baik banget. Dia membayar apa tadi? Biaya dari bandara ke sini. Kita ngutang, besok kita bayar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanannya, dan mungkin nanti kita akan lanjutkan vlog-vlog di sini. Saya akan sampaikan apa yang saya lihat dan apa yang saya ketahui tentang Kamboja ini. Sejauh ini kurang lebih kayak di Mataram lah gitu suasananya, kemudian persawahan mirip kayak di Lombok bagian selatan, kayak di Kuta dan sekitarnya. Segitu dulu teman-teman, terima kasih. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.